Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirhayu. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman terkait informasi terbaru untuk tenaga kesehatan yang akan diprioritaskan afirmasi di tahun 2022. Nah, di sini tuh aku mendapatkan informasi dari portal Sulut atau Sulawesi Utara. Nah, buat teman-teman pejuang P3K tahun 2022 untuk bisa mendapatkan informasi lebih update di channel YouTube aku, teman-teman boleh subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya, jadi informasi seputar P3K tahun 2022 teman-teman itu nggak bakal ketinggalan. Nah, di sini menurut informasi dari portal Sulut, selain dari guru, pemerintah juga ini akan membuka formasi khusus tenaga kesehatan di pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja atau P3K tahun 2022. Jadi ini informasinya selain untuk guru, P3K nakes juga insya Allah akan dibuka. Nah, menurut Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Sugianto ini menyatakan bahwa kebutuhan formasi para tenaga kesehatan atau nakes ini mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bidang kesehatan merupakan wewenang pemerintah daerah atau Pemda sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya. Nah, selain itu, ini tuh nanti menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini, kepala daerah untuk P3K nanti tuh mengusulkan formasi sesuai dengan kapasitas kewenangan di daerah dan kebijakan di daerahnya masing-masing. Jadi dari untuk P3K itu merupakan kewenangan daerahnya masing-masing membuka P3K tenaga kesehatan. Nah, menurut Sugianto, dalam siaran Sehat Wicara, rekrutmen P3K ini yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara. Kemudian dari Pak Sugianto ini menuturkan, adanya kewenangan penentuan jumlah formasi pada pemerintah daerah tersebut ini disebabkan oleh dibukanya rekrutmen P3K di bidang kesehatan tahun 2022 yang diselenggarakan berbeda. Jadi nanti itu untuk tenaga kesehatan dan P3K guru itu insya Allah akan diselenggarakan atau diadakannya secara berbeda. Jadi waktunya mungkin dulu P3K guru dulu, kemudian dilanjutkan oleh P3K nakes. Jadi kita akan menunggu informasi lebih update selanjutnya. Nah, kemudian rekrutmen ini itu nantinya akan disertai dengan kebijakan afirmasi, sehingga pendaftaran difokuskan bagi tenaga kesehatan non-ASN di bidang kesehatan yang mendapatkan afirmasi dari pemerintah daerah saja. Jadi, selain afirmasi untuk tenaga guru, insya Allah juga akan dibuka afirmasi khusus tenaga kesehatan. Nah, persyaratan afirmasi itu gimana? Kita akan menunggu informasi terupdate lainnya. Kemudian, nah nanti yang sudah bekerja lama itu akan ada skor untuk afirmasi sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan yang bekerja aktif di fasilitas kesehatan pemerintah. Kemudian nanti itu akan mengikuti seleksi P3K melalui jalur afirmasi, tentunya melalui persyaratan dan kriteria-kriteria yang nanti dipersyaratkan. Jadi untuk afirmasi di tenaga kesehatan itu berdasarkan lamanya bekerja. Nah, kalau guru afirmasinya itu juga didahulukan berdasarkan umur. Nah, nanti itu kita itu ada perbedaan untuk afirmasi guru dan afirmasi tenaga kesehatan. Semisal nih tenaga kesehatan afirmasinya adalah yang mendapatkan skor lebih tinggi adalah beliau-beliau yang bekerja lebih lama di fasilitas pelayanan kesehatan. Semisal yang lebih dari 5 tahun atau yang lebih dari 10 tahun itu skornya itu akan lebih tinggi atau mendapatkan poin tambahan daripada teman-teman yang bekerja kurang dari persyaratan atau lebih lebih dulu teman-teman yang udah lama di situ itu akan lebih didahulukan daripada teman-teman yang baru lulus seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan syarat atau kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022.
Yang pertama, seperti yang sudah aku jelaskan di channel YouTube aku beberapa informasi. Yang pertama yaitu teman-teman itu harus termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan Perpres 38 tahun 2020. Jadi, untuk tenaga kesehatan yang masuk dalam 30 jabatan fungsi itu merupakan teman-teman yang didahulukan atau diutamakan. Nah, perawat termasuk atau enggak? Iya, perawat, baik perawat gigi ataupun perawat general, baik D3 maupun nurse itu juga dimasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional. Kemudian, teman-teman itu bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. Nah, jadi buat teman-teman yang bekerja di RSUD, Dinkes, Puskesmas atau RSUP yang merupakan tenaga honorer itu merupakan didahulukan. Jadi teman-teman itu akan diutamakan daripada teman-teman yang bekerja di swasta. Tapi nanti juga akan ada aturan untuk umum buat teman-teman yang bekerja di swasta. Oke, next. Nah, kemudian di sini juga ada tahapan selanjutnya ya, teman-teman, di mana teman-teman itu harus latar belakang pendidikannya itu minimal D3 kesehatan. Entah D3 kesehatan dari gigi atau D3 kesehatan gizi, D3 keperawatan atau D3 dari farmasi dan yang lainnya. Teman-teman intinya itu minimal D3 kesehatan. Kemudian teman-teman itu juga sudah terdata atau terdaftar dalam SisDMK per 1 April 2022. Nah, buat teman-teman yang belum terdaftar di SisDMK per 1 April, itu teman-teman nanti nunggu informasi selanjutnya. Semisal nih teman-teman itu sudah terdaftar tapi lebih dari 1 April. Nah, mungkin nanti teman-teman akan masuk di prioritas berikutnya atau prioritas yang kedua gitu. Prioritas yang pertama adalah teman-teman yang sudah terdaftar, kemudian bekerjanya sudah lama, kemudian masuk dalam 30 jabatan fungsional, dan teman-teman itu bekerja di RSUD, RSUP, Puskesmas, Dinkes kayak gitu yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di pemerintah. Nah, kemudian teman-teman juga harus memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB tahun 2021 nomor 980 dan SIP untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, teman-teman dari sekarang silakan untuk mengurus SIP dan usahakan STR teman-teman itu aktif. Kalau misal STR teman-teman belum aktif, silakan untuk diaktifkan kembali dari sekarang. Sehingga nanti teman-teman ketika pendaftaran P3K dibuka, teman-teman itu udah nggak pusing lagi dan udah nggak bingung lagi kayak gitu. Dan yang terakhir, teman-teman itu harus diusulkan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Semisal nih teman-teman itu sudah masuk dalam SisDMK per 1 April 2020, kemudian sudah memiliki STR aktif, sudah bekerja di pelayanan kesehatan pemerintah, masuk dalam 30 jenis jabatan fungsional, dan sudah memiliki SIP, tapi teman-teman tidak diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, berarti teman-teman itu bukan prioritas yang utama. Kemungkinan teman-teman itu akan masuk di prioritas kedua atau prioritas selanjutnya. Nah, teman-teman silakan untuk nanti dicek apakah teman-teman diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota atau tidak. Dan teman-teman silakan untuk tanya ke bagian administrasi di adminnya Puskesmas, Dinkes, atau rumah sakit atau tempat teman-teman bekerja, apakah teman-teman itu masuk SisDMK per 1 April atau tidak. Kalau misal teman-teman masuk per 1 April di SisDMK, berarti teman-teman itu masuk di prioritas yang pertama. Oke, mungkin sekian ya teman-teman informasi dari aku terkait tenaga kesehatan yang akan diutamakan gitu kan ya, yang akan diprioritaskan afirmasi tahun 2022. Semoga teman-teman itu masuk dalam P3K tahun ini dan masuk prioritas afirmasi sehingga teman-teman nanti dipermudah dalam seleksi P3K tahun 2022 dan bisa lolos tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Bye-bye.